Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 bensin manual tipenya Q tahun 2016. Nah, ini tampilan sekilas ya dari luar ya, kiri kanan, serta kita sekarang lanjut kita lihat ke bagian depan. Nah, ini tipe tertinggi ya dari Toyota Kijang Innova ya pada tahun 2016. Nah, kita lihat saja apa saja yang ada di bagian depan. Nah, di bagian depan ini dia lampunya ini sudah HID ya. Ini lampu sudah HID, ini kristal reflektor. Nah, ini lampu besar, nah ini lampu dim. Nah, di sini ada lampu kecil. Nah, kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada lampu sen ya, sudah kristal reflektor, serta ada lampu fog lamp ya, fog lamp. Nah, ini list chrome. Nah, di bagian samping dia sudah dilengkapi dengan sensor pojok ya, sensor corner ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian depan. Nah, bagian depan ini sini ada list chrome. Nah, ini lambang Toyotanya besar, grillnya ada kisi-kisi sampai ke bagian bawah nih buat tempat naruh plat. Terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, ini lampu besarnya juga sudah HID sama seperti di sebelah kanan tadi. Nah, di sini kristal reflektor untuk lampu dim, ini buat lampu kecil. Terus habis itu di bagian sini ada lampu sen serta lampu fog lamp. Nah, di sini juga ada sensor di bagian pojok depan sebelah kiri. Oke. Nah, untuk kap mesinnya dia polos, tidak ada apa-apa. Nah, di sini nih buat ini nih air wiper di sini tuh, sama wipernya ada dua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping ya. Nah, samping sekarang, nah mesinnya ini dia sudah dual VVT-i nih, jadi ada tulisannya dual VVT-i. Nah, terus di bagian ini ban. Nah, ban untuk ban depan sendiri dia masih tebal nih, mungkin sekitar 80% ada. Nah, dia peleknya dia warnanya warna silver ya, bautnya ada 5. Nah, remnya rem cakram ya di bagian depan. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 205/65 R16. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus kita ke spion. Nah, spion ini sudah ini batoknya batok chrome, ada lampu sennya. Nah, dia sudah retract dan elektrik dan sudah retract ya. Oke. Nah, terus untuk tipe Q ini dia ada list chrome di bagian bawah. Terus habis itu handle tangan juga list chrome, sudah ada tombol nih buat keyless entry serta tombol buat kunci ya apabila darurat baterai remote-nya mati. Nah, di sini juga list chrome juga. Nah, terus di sini juga ada list chrome nih. List chrome juga di sini. Terus ini ada apa namanya nih? Talang air. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba buka saja mobilnya ya. Oke. Bisa dari tombol situ atau bisa dengan ini remote-nya. Jadi remote-nya ini dia sudah keyless entry ya, sama start stop engine button. Sekarang kita buka saja pintunya. Nah, kita buka pintu. Sekarang kita coba masuk, kita lihat bagian depan ya. Oke. Nah, bagian depan dia warna dominasi warna hitam ya. Nah, ini door trim. Nah, ini dia bahannya bahan bludru halus. Kondisi juga masih oke. Nah, ini di sini handle ya, handle pintu buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, terus habis itu di bagian sini, nah ini dia warnanya warna silver. Nah, di sini ada pengaturan buat spion elektriknya. Nah, di sini buat retract ya, tombol buat retract spion. Nah, di bagian sini ada ada tombol buat central lock. Nah, di sini ada tombol buat lock unlock power window. Nah, power window-nya ini udah sama seperti mobil mewah Toyota yang lainnya ya. Jadi dia sudah all auto di keempat jendela di masing-masing pintu. Nah, terus habis itu di sini ada handle jika kita mau dorong atau narik pintu. Nah, terus cup holder ada satu serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kisi-kisi speaker. Nah, di bagian sini ada juga nih kisi-kisi buat Twitter. Oke. Nah, pada saat kita mau beli mobil second, pastikan juga kita bisa periksa nih sealer pada pintu. Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi.
Nah, di bagian bawah sini ada mata kucingnya. Ini bukan lampu, ini mata kucing. Apabila kita buka pintu pada malam hari bisa kelihatan oleh pantulan lampu ya. Nah, oke. Nah, ini dashboard akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas dulu bagian ini, bagian jok ya. Jadi jok depan ini dia ada dua, dominasi warnanya juga warna hitam, bahannya bahan fabric ya, fabric motif-motif nih kayak ini kayak corak macan ya. Nah, seperti itu. Nah, ada dua sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk seat belt 3 titik dia sudah bisa diatur level ketinggiannya juga seat beltnya. Nah, terus untuk jok bagian supir ini dia ini di sini buat reclining. Nah, di sini buat naik turunin jok. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat maju mundurin jok seperti itu. Nah, kita ke bagian bawah nih. Nah, bagian bawah juga perlu kita periksa nih. Salah satu kita periksa adalah untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, di sini pastikan bahwa tidak ada karat segala macam. Nah, terus habis itu di bagian sini, nah ini pedal kopling, ini pedal rem, serta ini pedal gas. Nah, di bagian bawah jok juga perlu kita periksa nih. Nah, di sini kita periksa, kita pastikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, seperti itu. Oke, nah sudah kita periksa. Sekarang kita ke bagian atasnya lagi dikit. Nah, di sini ada buat pembuka kap mesin. Nah, di sini ada buat pembuka tangki bensin. Nah, terus habis itu di sini ada tombol buat ini mengaktifkan atau menonaktifkan ini sensor parkir belakang. Nah, ini sensor di pojok nih buat mati atau nyalakannya. Nah, terus setir dia sudah tilt tapi belum teleskopik ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada, kita sekalian masuk dah. Nah, ini di sini ada cup holder pas di depan kisi-kisi AC. Nah, ini dia wood panel ya, wood panel. Nah, terus di bagian sini tombol buat start stop engine button. Nah, oke. Nah, kunci kita coba taruh aja dulu di sini ya. Kunci kita taruh di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, untuk Kijang Innova Reborn ini dia kalau nyalakan mobil pastikan yang manual tuh netral giginya, terus sama itu kita injek kopling ya. Kita harus injek kopling. Nah, tuh ada tulisannya, tekan pedal kopling lalu hidupkan mesin. Sekarang kita coba start ya. Nah, oke. Pada saat kita nyalakan mesin, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Nah, di sini ada animasinya juga nih. Pas warnanya silver juga. Nah, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Karena apabila nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini sendiri ini ada buat RPM ya, penunjuk RPM. Nah, di sini kalau rem tangannya aktif akan nyala. Nah, di bagian sini ada suhu luar ya. Nah, di sini pintu kebuka, dia akan seperti ini layarnya. Nah, di sini kilometernya di 76.000. Nah, di bagian sini nih buat kecepatan kilometer per jam. Nah, ini ada indikator nih kalau nggak pakai seatbelt supirnya akan nyala. Oke, nah di sini buat tombol reset ya. Sama di sini juga nih ada tombol buat pengaturan ini nih, pengaturan menu ya. Nah, di sini juga bisa nih kita pencet-pencet nih di bagian sini nih kita pencet-pencet tuh. Ada menu-menu, nanti bisa dicek saja. Nah, terus di bagian sini ada kontrol buat audio. Kontrol buat audio, dia sudah LCD TV. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat lampu. Jadi lampu sen, lampu dim, lampu fog lamp, serta lampu besar, lampu kecil. Nah, di sini ada pengaturan buat ini wiper depan belakang serta air wiper. Nah, kondisi setir masih oke. Nah, ini wood panel juga nih di sini. Dia sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu kita kita ke bagian tengah ya. Di sini ada kisi-kisi AC. Gelap ya. Di sini ada kisi-kisi AC, coba saya buka. Satunya lagi jendela, lumayan ya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada jam digital. Nah, di sini ada pengaturan tombol buat lampu hazard. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC juga. Nah, ini wood panel juga, kisi-kisi AC juga. Nah, kita ke tengah dulu. Nah, ini bisa radio
Terus habis itu nih kita pelanin dulu audionya. Nah, terus habis itu di sini bisa buat ini juga nih, apa namanya? Ini buat apa namanya nih? Colokan USB, radio, FM, AM. Nah, terus kita ke bawah lagi. Nah, ini yang membedakan nih tipe Q. Nah, ini dia AC sudah digital. Nah, di sini ada buat mati nyalakan AC belakang, di sini buat kecepatan angin AC. Nah, diputar ya. Nah, di sini buat nyala matikan AC, di sini buat ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini buat ini defogger depan. Nah, di sini buat arah semburan angin AC, di sini buat defogger belakang. Nah, di sini off buat mati nyalakan AC secara keseluruhan. Nah, terus habis itu di sini ada tombol temperatur, serta di sini jika kita pencet dia sudah auto ya, auto climate. Nah, terus habis itu di bagian bawah, nah ini ada apa? Ini apa namanya itu? Oh, ini eco mode sama power mode. Nah, di sini ada. Nah, jadi ini airbag kondisinya nyala ya di bagian depan yang sebelah kiri. Nah, di bagian bawah ada power outlet. Nah, di bagian sini ada ini nih apa namanya nih? Remote TV, tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini manual 5 kecepatan plus mundur. Di sini ada tempat buat cup holder. Dan sini handle atau tuas rem tangan. Nah, di bagian sini juga kita bisa periksa nih. Apabila ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada konsol tengah yang cukup besar. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Bagian sini nih ada cup holder. Nah, pas di depan kisi-kisi AC, jadi nyimpen minuman dingin nih enak. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga ada buku servis sama buku manual. Nih, buku servis sama buku manual. Nah, dia record servis Toyota terakhirnya ini kalau nggak salah di 65.000 nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, kita simpan bukunya. Kita kembali ke bagian bawah. Nah ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini kisi-kisi speaker, di sini ada tuas buat power window, buat handle lock unlock buat handle buka pintu, lock unlock pintu, serta ini jika kita mau dorong atau narik pintu ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian atas. Nah, di bagian sini ada speaker tweeter. Nah, bagian atas ini handle tangan modelnya retract. Nah, terus habis itu sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, ada tutup serta ada lampunya juga. Nah, mantap. Nah, terus habis itu di sini ada tempat kacamata. Nah, terus habis itu di sini ada tombol lampu ya, tombol lampu. Nah, ini lampunya. Nah, di sini spion tengah bisa diatur kesilauannya tapi secara manual. Nah, sun visor di bagian supir sudah dilengkapi dengan tutup dan ada lampunya juga. Oke, sip. Nah, mungkin ini bagian depan sudah kita periksa ya. Sekarang kita buka saja nih jendela. Nah, enak biar kita. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini handle modelnya chrome. Sekarang modelnya model tarik. Sekarang kita buka saja. Oke. Nah, di bagian tengah ini ada wood panel. Nah, di sini buat handle buka pintu chrome. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Di sini tuas buat power window. Nah, di sini handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, di bagian bawah ada kisi-kisi speaker. Nah, ini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini sudah lengkapi dengan child lock ya. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa juga. Pastikan bahwa sealer pintu itu oke. Oke, nah di sini juga ada mata kucing juga nih. Oke, sekarang kita, nah ini dia captain seat ya, captain seat sudah ada senderan tangan juga. Nah, terus sekarang kita periksa di bagian belakang aja dulu ya, biar lebih enak. Nah, bagian belakang ini jok bagian belakang idealnya sih 2 penumpang, tapi 3 pun juga bisa. 3 senderan kepala. Nah, senderan kepala yang satu ini ada disimpan di bagian belakang. Bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt ada 3 titik di 3 penumpang ini. Jadi udah dapat 3 titik. Nah, di bagian sini pelipatannya dulu nih. Pelipatannya bisa 50-50 dilipat ke samping ya, samping. Nah, di bagian bawah sini ada 2 cup holder. Sini 2 cup holder. Nah, di bagian sini ada 1 cup holder. Nah, di bagian atas ini ada ini
pegangan tangan modelnya retract. Nah, di sini juga sudah ada kisi-kisi AC 2 di bagian belakang untuk penumpang baris ketiganya. Di sini juga ini modelnya model retract ya, handle tangan. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah, nah ini model captain seat, ada 2 senderan tangan. Dia bisa bisa di reclining juga dan maju mundur juga bisa. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini, nah ini copot nih tadi pas saya ke belakang tadi pada video sebelumnya nih copot. Jadi nanti dipasang lagi, ada 2 cup holder. Nah, terus habis itu di bagian sini ada cup holder 1 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Terus ini buat power window, auto juga nih ya, udah auto. Nah, terus di sini ada handle buat buka pintu, sini buat lock unlock pintu. Nah, ini wood panel ya. Oke, di sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, terus kita bagian mana dulu? Oh, ke atas dulu deh. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, di sini buat gantungan baju. Di sini ada lampu baca. Nah, tipe Q ini dia ada ambient light nih. Nah, kalau malam-malam nih cantik, bagus ya. Nah, terus habis itu di sini kisi-kisi AC ada 2. Terus habis itu di bagian sini dia pencetan tombolnya sudah digital. Sudah digital ya. Oke, nah di sini ada lampu baca juga. Terus habis itu ada handle tangan modelnya retract serta ada ini nih gantungan baju. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok ya. Jok yang di belakang jok bagian ini. Nah, di sini ada tempat buat naruh makanan serta ada cup holder di bagian sini. Nah, nutupnya ini di model tipenya dipencet seperti itu. Nah, terus habis itu ada kantong penyimpanan juga di sini. Nah, di bagian sini ada tempat naruh barang juga. Bisa naruh handphone di sini. Nah, di bagian sini ada power outlet. Nah, di bagian sini juga ada tempat buat makanan nih. Nah, ini modelnya nih ditarik ini. Nah, sip. Nah, kalau nurun ininya nanti tinggal ditekan sini, kita turunin. Ada cup holdernya juga, ada tempat penyimpanan. Sudah. Oke. Ini bagian tengah dan belakang Innova yang tipe Q ini ya. Sudah kita lihat, jadi atapnya bagus seperti itu. Nah, sekarang kita tutup. Oke, ban ini mungkin sekitar 50% ada nih. Nah, terus habis itu ukuran ban sama pelek sama. Nah, di sini ada karet penahan lumpur juga ada. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang, nah ini dia ada antena shark fin ya di bagian tengah. Nah, di sini spoiler juga ada sama lampu rem. Ini lampu rem. Nah, ini kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Nah, di sini ada wiper belakang. Nah, di sini ada ini nih list chrome lambang Toyota. Ini lampu kristal reflektor juga nih kiri dan kanan. Nah, terus Innova tipenya tipe Q ya, 2,0 bensin tipe Q. Nah, ini tempat naruh plat nomor. Nah, ini dia sudah kamera mundur. Nah, ini sensor parkir ada 2 tengah. Nah, ini sensor corner ya, sensor pojok ada 2. Oke. Nah, di sini ada tambahan juga nih macam body kit ya yang tipe Q. Oke. Sekarang kita coba periksa saja bagasi. Nah, di sini ada tombol yang sebelah kanan nih buat keyless entry-nya. Nah, di bagian kiri ini yang besar buat kita buka pintu bagasi. Nah, kita pastikan juga pintu bagasi sealer aman, bagian tulang-tulang pintu juga aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Kita cek, kita pastikan di bagian sini, cek semuanya ya. Oke. Nah, terus habis itu bagasi, nih bagasi. Nah, di bagian sini ada lampu bagasi. Terus ini tadi nih yang buat narok senderan yang paling belakang nih ya, yang di sini. Oke. Nah, terus pelipatannya tadi untuk nambah space bagasi dia ke bagian ke atas ya, ke atas samping sini kiri kanan. Oke. Nah, bagasi sudah kita periksa. Nah, pintu belakangnya Kijang Innova yang tipe Q ini dia sudah vakum ya. Jadi kalau misalnya seandainya kita naruh kurang rapat, dia merapat sendiri tuh, seperti itu. Nah, coba sekali lagi ya. Nih, misalnya kurang rapat ya misalnya. Nah, dia kan vakum sendiri tuh. Oke. Nah,
Sekarang kita ke bagian sini. Nah ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah ini kondisi ban. Nah ini bannya agak lebih tebal nih yang di sini. Kondisi ban ini mungkin sekitar 70-80 masih ada. Nah sekarang kita periksa door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Nah di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah sekarang kita periksa nih bagian depan. Nah kondisi door trim masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi masih oke ya. Nah sip. Sekarang bagian terakhir kita periksa ke bagian mesin ya. Nah mesin untuk buka tadi kita udah buka ya. Sekarang ada tuasnya ini buat nyantolinnya, ini agak ke kanan sedikit. Nah kita dorongnya ke atas. Oke. Nah Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Oke. Nah kita periksa aja sekarang apa saja yang ada pada mesin. Kita ke bagian atas dulu, kita lihat. Nah sealer di kap mesin juga kita periksa, pastikan kondisinya aman sealernya. Terus habis itu kita periksa juga nih di bagian kap mesin sini nih. Pastikan bahwa di bagian kap mesin tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah sekarang kita ke bagian sini. Bagian depan nih besi yang memanjang, kita sebut apron, juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagian samping-samping juga, bagian sini juga. Nah bagian-bagian tulang ini juga kita periksa juga masih aman atau tidak. Serta sini-sini juga kita periksa juga nih, chassis ya. Chassis kita periksa masih aman atau tidak. Oke. Nah terus di bagian depan ini nih ada tuas jika kita mau nahan kap mesin ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa saja nih. Nah bagian sini nih, ini radiator ya. Bagian depan radiator. Nah di bagian sini ada pengisian air radiator. Nah kita ke bagian sini. Nah ini ada tabung cadangan air radiator. Nah sekarang kita ke bagian sini dulu deh. Nah di sini ada buat pengisian air wiper. Nah di sini aki. Nah terus habis itu di sini buat kotak relay ya, kotak relay sama spring. Terus habis itu di bagian kita ke bagian sini ada pengisian buat minyak power steering. Nah ini mesinnya. Nah ini untuk tutup buat kita isi ini oli mesin. Nah di sini ada buat pengisian buat kita cek level oli mesin. Nah terus di bagian sini kita mau ngisi freon AC. Nah ini ada filter udara nih di bagian sini nih, kotak ini. Nah di bagian sini ada ini ABS-nya nih, modul buat ini ya, buat ini ABS, kontrol ABS-nya. Nah di sini ada buat pengisian minyak remnya di bagian sini. Oke. Nah mungkin itu saja yang ada di mobil mesin ya, mesin di mobil Toyota Kijang Innova ini. Sekarang kita tutup kap mesin. Nah oke. Agak burem. Nah ya. Oke, bagi yang berminat terhadap mobil Toyota Kijang Innova ini 2.0 Innova Reborn 2.0 tipenya Q ya, Q bensin manual tahun 2016. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan bagaimana kualitas rasa berkendara mobil, performa mesin bagaimana, kaki-kakinya masih aman atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Ke Zal Motor juga mudah nih. Jadi dari gerbang utama kita tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook nih Zal Motor. Oke. Nah, sekian video tentang spek mobil Kijang Innova ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu review atau video mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ya, dan komen, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.